warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ananda. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan tentang penurunan fungsi seksual pada lansia. Yang pertama adalah definisi. Kehidupan seksual merupakan bagian dari kehidupan manusia, sehingga kualitas kehidupan seksual ikut menentukan kualitas hidup. Hubungan seksual yang sehat adalah hubungan seksual yang dikehendaki dapat dinikmati bersama pasangan suami dan istri, dan tidak menimbulkan akibat buruk baik fisik maupun psikis, termasuk dalam hal ini pasangan lansia. Kemudian yang selanjutnya adalah etiologi dari penurunan fungsi seksual, meliputi yang pertama menopause, yang kedua faktor penyakit, yang ketiga penurunan fungsi dan perubahan fisik, yang keempat tidak berfungsinya organ seks secara normal. Kemudian yang ke C, manifestasi klinis. Yang pertama, merasa cemas. Yang kedua, depresi. Yang ketiga, merasa bersalah atau guilty feeling. Yang keempat, merasa tidak menarik. Selanjutnya adalah perubahan anatomik sistem genitalia pada lansia. Yang pertama terjadi pada wanita. Dengan berhentinya produksi hormon estrogen, genitalia interna dan eksterna berangsur-angsur mengalami atrofi. Yang pertama terjadi pada vagina. Vagina mengalami kontraktur, panjang dan lebar vagina mengalami pengecilan. Varises menjadi dangkal, begitu pula serviks tidak lagi menonjol ke dalam vagina. Kemudian uterus. Setelah klimaterium uterus mengalami atrofi, panjangnya menyusut dan dindingnya menipis. Myometrium menjadi lebih banyak jaringan fibrotik. Serviks menyusut tidak menonjol, bahkan lama-kelamaan akan merata dengan dinding jaringan. Kemudian ovarium. Setelah menopause, ukuran sel telur mengecil dan permukaannya menjadi keriput. Kemudian payudara atau glandula mamae. Payudara akan menyusut dan menjadi datar, kecuali pada wanita yang gemuk, di mana payudara tetap besar dan menggantung. Kemudian terjadi pada pria. Pada prostatnya mengalami pembesaran prostat merupakan kejadian yang sering terjadi pada lansia. Gejala yang timbul merupakan efek mekanik akibat pembesaran lobus medius yang kemudian seolah-olah bertindak sebagai katup yang berbentuk bola. Di samping itu, terdapat efek dinamik dari otot polos yang merupakan 40% dari komponen kelenjar, kapsul, dan leher kantong kemih. Kemudian, pada testisnya, penuaan pada pria tidak menyebabkan berkurangnya ukuran badan dan berat testis, tetapi sel yang memproduksi dan memberi nutrisi atau sel Leydig pada sperma berkurang jumlah dan aktivitasnya sehingga sperma berkurang sampai 50% dan testosteron juga menurun. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan fisiologik aktivitas seksual akibat proses penuaan bila ditinjau dari pembagian tahapan seksual menurut Kaplan. Yang pertama fase desire, kemudian fase arousal, yang ketiga fase orgasmik, yang keempat adalah fase pasca orgasmik. Kemudian, yang selanjutnya, di samping faktor perubahan fisik, faktor psikologi juga sering menyebabkan penurunan fungsi dan potensi seksual pada lanjut usia seperti yang pertama, rasa tabu atau malu bila mempertahankan kehidupan seksual pada lansia. Yang kedua, sikap keluarga dan masyarakat yang kurang menunjang serta diperkuat oleh tradisi dan budaya. Yang ketiga, kelelahan atau kebosanan karena kurang variasi dalam kehidupannya. Yang keempat, pasangan hidup telah meninggal. Yang kelima, disfungsi seksual karena perubahan hormonal atau masalah kesehatan jiwa lainnya, misalnya cemas, depresi, dan pikun. Setelah itu, beberapa hal yang dapat menyebabkan masalah kehidupan seksual pada lansia yaitu meliputi infark miokard, kemudian pasca stroke, kanker, diabetes mellitus, artritis, rokok dan alkohol, penyakit paru obstruktif kronik, dan obat-obatan. Selanjutnya, upaya mengatasi permasalahan seksual pada lansia meliputi yang pertama, melakukan anamnesa riwayat seks, kemudian pengobatan yang diberikan mencakup konseling psikososial, terapi hormon, penyembuhan dengan obat-obatan, peralatan mekanis, bedah pembuluh. Yang ketiga, bimbingan psikososial. Yang keempat, penyembuhan hormon. Yang kelima, penyembuhan dengan obat. Untuk asuhan keperawatan gerontiknya, nama klien Nyonya I, umur 66 tahun, alamat Desa Nyaret, Tulungagung, tanggal pengajiannya 23 April 2020. Keluhan utama klien saat ini, klien mengatakan bahwa klien masih berhubungan seksual dengan suaminya, tapi sekarang sudah mulai jarang karena keinginan untuk berhubungan itu mulai menurun. Sementara suami klien masih mempunyai keinginan yang kuat dan pada saat berhubungan seksual terasa sakit. Riwayat penyakit sekarang, klien merasa mengalami permasalahan penurunan fungsi seksualitas karena usia yang sudah tua. Riwayat penyakit yang lalu,
Pasien pernah menderita penyakit hipertensi sudah 2 tahun terakhir. Klien tidak merokok, kemudian sehari minum kopi 2 gelas. Klien suka makanan asin, kemudian sering mengkonsumsi tinggi purin, tidak pernah mengkonsumsi makanan berlemak, tidak pernah meminum alkohol, tidak mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas tanpa resep, tidak alergi obat, makanan, plester, dan cairan. Kemudian untuk pengetahuan tingkat penyakit atau masalah kesehatan saat ini, pasien mengerti masalah kesehatannya saat ini kalau mengalami penurunan fungsi seksual, tetapi tidak mengetahui penyebabnya apa karena sudah dicek ke rumah sakit dan mau dioperasi tidak bisa karena penyakit ini bukan penyakit reproduksi dan lain-lainnya. Penyakit ini terjadi karena faktor usia yang sudah tua dan mengalami penurunan fungsi seksualnya. Untuk pengetahuan tentang pencegahan penyakit atau masalah kesehatan saat ini, cara pencegahannya tidak bisa dicegah karena ini berhubungan dengan faktor usia. Klien tidak mengetahui tentang cara penanganan masalah kesehatan yang alami saat ini. Untuk pengetahuan tentang keamanan atau keselamatan, klien memotivasi diri sendiri bahwa memang usianya sudah tua dan mengurangi intensitas berhubungan seksual. Kemudian aktivitas latihan, tingkat kemandirian dalam kehidupan sehari-hari atau indeks Bertel didapatkan skor 90. Artinya klien dapat beraktivitas secara mandiri dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian tidak memerlukan alat bantu. Yang keempat, nutrisi dan metabolik. Jenis makanan saat ini, nasi, diet atau makanan pantangan yang di jalan saat ini tidak ada. Kemudian jumlah porsi setiap makan 1 piring, frekuensi dalam 1 hari 3 kali makan, kemudian nafsu makannya normal. Berat badan klien saat ini 54 kg, tinggi badannya 150 cm. Fluktuasi berat badan 6 bulan terakhir tidak naik atau tidak turun. Kemudian kesukaran menelan tidak ada. Untuk makanan jenisnya padat, tidak memakai gigi palsu, tidak ompong. Kemudian jumlah cairan atau minum 1-2 liter per hari. Jenis cairannya air putih dan kopi. Riwayat masalah penyembuhan kulit tidak ada. Pengajian determinasi nutrisi, baik atau tidak ada resiko. Yang kelima, eliminasi. Kebiasaan defekasi atau BAB 1 kali sehari. Pola BAB saat ini dalam batas normal. Kemudian warna feses tidak tergajib dan pasien tidak bisa melihat. Kolostomi tidak ada. Kebiasaan BAK 4-5 kali per hari. Jumlahnya tidak terkaji. Kemudian keenam, tidur atau istirahat. Kebiasaan tidur klien 7 jam atau per malam hari. Tidur jam 10, bangun jam 5 pagi. Kemudian tidurnya nyenyak, tidak ada masalah tidur. Kemudian yang ketujuh, kognitif perseptual. Keadaan mentalnya stabil, pengajian emosionalnya tidak ada, berbicara normal, bicaranya jelas, bahasa yang dikuasai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, kemampuan memahami baik, kemudian pengajian fungsi intelektual utuh, kemudian pengajian kemampuan kognitifnya dengan menggunakan MMSE, tidak ada gangguan kognitif, kemudian tidak mengalami ketakutan. Kemudian pengajian depresi dengan Geriatric Depression Scale atau short form dari Yesevich dalam batas normal atau tidak ada depresi. Kemudian penglihatannya dalam batas normal, kemudian tidak ada nyeri. Kemudian yang ke-8, persepsi diri atau konsep diri. Masalah utama sehubungan dengan dirawat di panti tidak ada. Tidak ada ancaman perubahan penampilan atau kehilangan anggota badan. Tidak ada penurunan harga diri, tidak ada ancaman kematian, tidak ada ancaman terhadap kesembuhan penyakit, tidak ada masalah keuangan. Yang kesembilan, pola coping atau toleransi stres. Berdasarkan masalah yang dihadapi di atas, konsep diri, pola coping individual, konstruktif. Kemudian yang ke-10, seksualitas atau reproduksi. Periode menstruasi terakhir atau PMT tidak ingat. Kemudian masalah menstruasi atau hormonal, ya pasien sudah menopause. Pap smear terakhir tidak dilakukan. Kemudian pemeriksaan payudara atau tes sendiri tidak.
gangguan seksualnya, disfungsi seksual, kemudian penyebabnya karena faktor usia. Yang ke-11 adalah peran hubungan. Peran saat ini yang dijalankan sebagai nenek dan ibu, penampilan peran sehubungan dengan sakit tidak ada masalah, sistem pendukung teman dekat, interaksi dengan orang lain kurang baik, menutup diri tidak, mengisolasi diri atau diisolasi orang lain, ya, tidak mau keluar rumah hanya karena merasa ada gambaran diri yang berubah. Pengajian fungsi sosial dengan Apgar keluarga dengan lansia, fungsi baik. Untuk yang ke-12, nilai keyakinan, agama yang dianut adalah Islam. Pantangan agama, tidak. Meminta dikunjungi, tidak. Nilai atau keyakinan terhadap penyakit yang diderita, sudah merasa tua dan pasrah dengan keadaan. Distres spiritual, tidak. Yang ke-13, pengajian fisik, diagnostik, dan pengobatan. Yang A, keadaan umum dan vital sign. Keadaan umumnya baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya 130/80 mm hektogram, nadinya 88 kali per menit, dan teraba kuat. Respirasi rate-nya 18 kali per menit. Pernafasan dan sirkulasinya, kualitasnya dalam batas normal, tidak batuk. Untuk auskultasinya, dalam batas normal. Untuk metabolic integumen, warna kulitnya pucat, suhu kulitnya dingin, tidak ada edema, tidak ada lesi, tidak ada memar, tidak ada kemerahan, tidak ada gatal-gatal, tidak terpasang selang infus atau kateter, gusi dalam batas normal, giginya normal, kemudian bising ususnya dalam batas normal, nyeri tekan tidak ada, kembung tidak ada. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan format pengkajian asuhan keperawatan pada poin D mengenai neuro atau sensori. Didapatkan hasil pupil sama, reaksi terhadap cahaya kiri dan kanan ya, keseimbangan 1, skor kesimpulan baik. 2, kecepatan berjalan, skor 2, kesimpulan baik. Genggaman tangan sama kuat, otot kaki sama kuat, parestesia atau kesemutan tidak, anestesia tidak. Untuk E, pemeriksaan diagnostik. 1, laboratorium tidak ada. Untuk yang F, tidak ada daftar pengobatan. Untuk selanjutnya form 1, pengkajian determinan nutrisi pada lansia. Dengan nomor indikator 3, makan sedikit buah, sayur atau olahan susu dengan skor 2, total skor 2. Interpretasinya 0-2, baik atau good. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan determinan nutrisi pada lansia didapatkan total skor 2 yang berarti masuk dalam kategori good. Lampiran form 2. 1. Pengkajian masalah emosional. Pertanyaan tahap 1. Nomor 2. Ada masalah atau banyak pikiran? Lalu lanjutkan pertanyaan tahap 2 jika jawabannya ya, 1 atau lebih. Pertanyaan 2, 1. Keluhan lebih dari 3 bulan atau lebih dari 1 bulan, 1 kali dalam 1 bulan. Lebih dari 1 atau sama dengan 1, jawabannya ya, maka masalah emosional atau gangguan emosional. Kesimpulan, gangguan emosi yaitu klien sering merenung dan kadang merasa sedih. Untuk selanjutnya lampiran form 3. Pengkajian tingkat kerusakan intelektual. Didapatkan hasil kesalahan 2. Interpretasinya kesimpulan. Dari hasil pengkajian tingkat kerusakan intelektual dengan menggunakan SPMSQ didapatkan skor benar 8 dan salah 2. Ini menunjukkan bahwa Nyonya I fungsi intelektual utuh. Lampiran form 4. 3. Identifikasi aspek kognitif. Dengan didapatkan hasil total nilai 25. Interpretasi hasilnya tidak ada gangguan kognitif. Selanjutnya lampiran form 5, pengkajian kecemasan atau Geriatric Anxiety Scale. Dari hasil pengkajian ini didapatkan hasil skor yaitu 15.
Kesimpulannya, dari hasil pengkajian dengan Geriatric Anxiety Scale didapatkan total 15 yang berarti masuk dalam kategori kecemasan minimal. Selanjutnya lampiran form 6, pengkajian depresi. Dapatkan hasil skor yaitu 3. Interpretasi jika diperoleh skor 5 atau lebih maka diindikasikan depresi. Dari hasil ini tidak ada depresi. Untuk selanjutnya lampiran form 7, Apgar keluarga dengan lansia. Alat screening yang dapat digunakan untuk mengkaji fungsi sosial lansia. Di sini ada fungsi adaptation, partnership, growth, affection, result. Dengan hasil pengkajian 6 atau fungsi baik. Untuk interpretasinya, jika diperoleh skor 6 atau lebih maka diindikasikan tidak depresi. Kesimpulan dari hasil pengkajian yang sudah dilakukan pada Nyonya I masuk dalam kategori fungsi baik dengan total skor 6. Selanjutnya lampiran form 8, pengkajian keseimbangan. Nomor 1, stabil dan aman dengan skor 1. 2, C, mampu berdiri dengan spontan tanpa menggunakan lengan, skornya 2. 3, mampu tapi lebih dari satu upaya, 1. 4, berdiri tegak tanpa pegangan, 2. Dari hasil ini didapatkan dengan skor 22. Untuk skor maksimalnya 24. Interpretasinya, jika kurang dari 18 resiko jatuh tinggi, 19 sampai 23 resiko jatuh sedang, lebih dari resiko jatuh rendah. Untuk selanjutnya pengkajian fokus. Tanggal atau nama perawat. Tanggal 23 April 2020, perawat N. Data fokus. Subjek, klien mengatakan keinginan untuk melakukan hubungan suami istri sudah mulai berkurang sejak klien merasa memasuki usia senja, dan klien mengatakan dalam 1 minggu klien dan suaminya sangat jarang melakukan hubungan. Objek, klien umur 66 tahun, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, aspirasi 20 kali per menit, klien sudah menopause, klien tanpa murung dan sedih. Untuk masalahnya, perubahan fisik atau penurunan fungsi seks, usia tua, gangguan hormonal, lalu mengakibatkan penurunan kadar progesteron, sulit mengalami orientasi seks, disfungsi seksual. Untuk tanggal 23 April 2020, subjek, klien mengatakan malu dengan perubahan dari tubuhnya. Objek, umur klien 66 tahun, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, klien berbicara pelan dan lirih, klien menolak berinteraksi, klien mengeluh perubahan pada dirinya, keriput. Masalahnya perubahan fisik atau menurunnya fungsi, penurunan rangsangan berhubungan seks, gangguan fungsional tubuh, penurunan rasa percaya diri, dan mengakibatkan gangguan citra tubuh. Untuk tanggal 24 April 2020, subjek, klien mengatakan sulit berinteraksi dengan orang lain, lebih suka menyendiri. Objek, klien tidak berminat berinteraksi dengan orang lain, klien tampak tidak bergairah, klien tampak lesu dan hanya menunduk saat diajak berbicara. Untuk masalahnya perubahan kejiwaan, fungsi sosial menurun, perubahan psikologi, menarik diri, dan isolasi sosial. Selanjutnya adalah analisa data, format rencana asuhan keperawatan pada Nyonya I, diagnosa keperawatan atau masalah kolaboratif. Yang pertama, disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan struktur tubuh atau fungsi yang ditandai dengan perubahan dalam mencapai kepuasan seksual. Tujuan, pasien dapat menerima perubahan struktur tubuh terutama pada fungsi seksual yang dialami. Untuk kriteria hasil, orientasi seksual membaik, verbalisasi aktivitas seksual berubah menurun,
Febralisasi fungsi seksual berubah menurun, hasrat seksual membaik. Untuk intervensinya, edukasi seksualitas, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, sediakan materi dan pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya, libatkan keluarga untuk membantu klien, jelaskan perkembangan seksualitas sepanjang siklus kehidupan. Konseling seksualitas, identifikasi waktu disfungsi seksual dan kemungkinan penyebab, monitor stres, kecemasan, depresi, dan penyebab disfungsi seksual, berikan saran yang sesuai kebutuhan dengan menggunakan bahasa yang mudah diterima, libatkan keluarga untuk memberi motivasi dan sharing kepada klien, kolaborasi dengan spesialis seksologi jika perlu, motivasi klien untuk mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, rendah kolesterol, dan berupa diet vegetarian. Anjurkan klien untuk menggunakan krim vagina dan gel untuk mengurangi kekeringan pada vagina. Untuk diagnosa yang kedua, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan bentuk salah satu anggota tubuh. Tujuannya, pasien dapat menerima perubahan bentuk salah satu anggota tubuhnya secara positif. Kriteria hasil, pasien mau berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan tanpa rasa malu dan rendah diri. Pasien yakin akan kemampuan yang dimiliki. Fokus pada penampilan masa lalu menurun. Tidak menyembunyikan bagian tubuh yang berlebihan. Lalu untuk intervensinya, promosi citra tubuh, identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan. Monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri, diskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga diri, anjurkan mengikuti kelompok pendukung atau kelompok sebaya, libatkan keluarga untuk sharing pengalaman dan memberi semangat. Promosi coping, identifikasi kemampuan yang dimiliki, diskusikan alasan mengkritik diri sendiri, motivasi terlibat dalam kegiatan sosial dengan teman sebaya, anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Untuk diagnosa yang ketiga, isolasi sosial berhubungan dengan ketidakmampuan berinteraksi dengan orang lain. Tujuannya, pasien mampu berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Kriteria hasilnya, verbalisasi isolasi menurun, perilaku menarik diri menurun. Lalu untuk intervensinya, promosi sosialisasi, identifikasi kemampuan klien dalam melakukan interaksi dengan orang lain, identifikasi hambatan dalam interaksi dengan orang lain. Motivasi berpartisipasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok, anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Terapi aktivitas, identifikasi tingkat defisit aktivitas, identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu, libatkan rekan keluarga dalam meningkatkan aktivitas kelompok, anjurkan libatkan dalam aktivitas kelompok. Untuk catatan kemajuan perawat atau SOAP, Nyonya I pada tanggal 23 April 2020 untuk diagnosa pertama, catatan subjektif klien mengatakan sedikit mengerti mengapa keinginan untuk melakukan hubungan suami istri berkurang. Lalu untuk objektifnya, umur klien 66 tahun, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit, klien sudah menopause. Masalah teratasi sebagian. Disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan struktur tubuh atau fungsi yang ditandai dengan perubahan dalam mencapai kepuasan seksual. Melanjutkan intervensi, mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, menyediakan materi dan pendidikan kesehatan, menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, memberikan kesempatan untuk bertanya, melibatkan keluarga untuk membantu klien, menjelaskan perkembangan seksualitas sepanjang siklus kehidupan, mengidentifikasi waktu disfungsi seksual dan kemampuan penyebab, monitor stres, kecemasan, depresi, dan penyebab disfungsi seksual, memberikan saran yang sesuai kebutuhan dan menggunakan bahasa yang mudah diterima, melibatkan keluarga untuk memberi motivasi dan sharing kepada klien. Diambil pada pukul 7, intervensi, mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, menyediakan materi dan pendidikan kesehatan, menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Lalu pukul 9, memberikan kesempatan untuk bertanya, melibatkan keluarga untuk membantu klien, menjelaskan perkembangan seksualitas sepanjang siklus kehidupan. Lalu pukul 9.30, mengidentifikasi waktu disfungsi seksual dan kemungkinan penyebab. Lalu pukul 10, monitor stres, kecemasan, depresi, dan penyebab disfungsi seksual, memberikan saran yang sesuai kebutuhan dengan menggunakan bahasa yang mudah diterima.
Melibatkan keluarga untuk memberi motivasi dan sharing kepada klien. Motivasi klien untuk mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, rendah kolesterol, dan berupa diet vegetarian. Lalu untuk evaluasi, klien siap dengan informasi yang akan diberikan perawat. Klien menyetujui waktu dilakukannya pendidikan kesehatan pada tanggal 23 bulan 4 2020 pukul 7.00. Klien sedikit mengerti tentang materi yang diberikan perawat tentang disfungsi seksual, tetapi masih samar-samar. Klien merasa cemas tentang disfungsi seksual yang dialaminya. Keluarga selalu motivasi klien di saat klien merasa cemas dan saling berbagi informasi dan informasi. Klien setiap hari mengkonsumsi nasi, sayur, lauk, susu, kedelai. Diagnosa yang kedua diambil pada tanggal 23 bulan 4 2020. Untuk catatan, klien mengatakan masih malu dengan perubahan dari tubuhnya. Untuk objektifnya, umur klien 66 tahun, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit. Klien berbicara pelan dan lirih. Klien menolak berinteraksi dengan orang lain. A. Masalah belum teratasi, gangguan gambaran diri berhubungan dengan perubahan bentuk salah satu anggota tubuh. P. Intervensi dilanjutkan, identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan, monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri, diskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga diri, anjurkan mengikuti kelompok pendukung atau kelompok sebaya. Libatkan keluarga untuk sharing pengalaman dan memberi semangat, identifikasi kemampuan yang dimiliki, diskusikan alasan mengkritik diri sendiri, motivasi terlibat dalam kegiatan sosial dengan teman sebaya, anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Pada pukul 7.30, mengidentifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan, memonitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri, mendiskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga diri. Pada 8.30, menganjurkan mengikuti kelompok pendukung atau kelompok sebaya, melibatkan keluarga untuk sharing pengalaman dan memberi semangat, mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki, mendiskusikan alasan mengkritik diri sendiri. Motivasi terlibat dalam kegiatan sosial dengan teman sebaya, menganjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Evaluasi, klien berharap tetap cantik dan organ-organ dalam tubuhnya tetap berfungsi seperti saat muda. Klien sering mengkritik diri sendiri sudah tua dan tidak menarik lagi. Klien sering berbagi cerita dengan rekan sebaya dan berbagi pengalaman dengan mereka. Klien kurang aktif dalam melakukan kegiatan sosial. Klien mengungkapkan persepsi bahwa dirinya sudah tidak menarik lagi dari segi fisik. Untuk diagnosa yang ketiga, diambil tanggal 23 bulan 4 2020. Catatan subjektif, klien mengatakan sekarang sedikit berminat dan tertarik berinteraksi dengan orang lain, termasuk klien lain. Untuk objektifnya, klien tidak berminat berinteraksi dengan orang lain. Klien tampak tidak bergairah, klien tampak lesu dan hanya menunduk saat diajak bicara. Umur klien 66 tahun, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit. Masalah teratasi sebagian, isolasi sosial berhubungan dengan ketidakmampuan berinteraksi dengan orang lain. Melanjutkan intervensi, identifikasi kemampuan klien dalam melakukan interaksi dengan orang lain, identifikasi hambatan dalam interaksi dengan orang lain, motivasi berpartisipasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok, anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap, identifikasi tingkat defisit aktivitas, identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu, libatkan keluarga dalam meningkatkan aktivitas kelompok, anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok. Pada pukul 7.15, mengidentifikasi kemampuan klien dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Pada pukul 7.30, mengidentifikasi hambatan dalam interaksi dengan orang lain, memotivasi berpartisipasi dalam kegiatan baru dan kegiatan kelompok. 8.30, menganjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap, mengidentifikasi tingkat defisit aktivitas, mengidentifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu. 9.30, melibatkan keluarga dalam meningkatkan aktivitas kelompok, menganjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok gotong royong atau Jumat bersih. Evaluasi, klien masih sedikit malu-malu saat berinteraksi dengan klien lain. Saat berinteraksi dengan klien lain, masih tidak ada kontak mata. Klien mengetahui pentingnya bersosialisasi dengan orang lain, akan mendapat banyak teman dan dapat berbagi hal sedih maupun senang bersama. Klien mampu melakukan aktivitas kelompok.
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.